Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umurud dunya waddin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan, sehingga dengan kesempatan ini kita bersama-sama bertolabul ilmi di masjid yang mulia. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda kita, Nabi agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Kaum muslimin, para jemaah Masjid Al-Hidayah Purwasari yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, insyaallah pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan materi kita, masih berkaitan dengan adabul lisan, yaitu adab-adab yang berkaitan dengan lisan kita. Para jemaah yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, sebagai seorang muslim kita telah sampaikan bahwasanya hendaknya kita senantiasa menjaga lisan kita untuk tidak menyakiti saudara-saudara kita, untuk tidak kemudian juga kita gunakan lisan kita untuk berkata yang tidak baik. Hal ini disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala memiliki para malaikat, yang mana malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala ini di antara tugasnya adalah mengawasi kita, lalu kemudian para malaikat tersebut akan mencatat setiap amal yang kita lakukan, baik amal tersebut adalah amal kebaikan atau mungkin amal tersebut adalah amal keburukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Jadi apa-apa yang kita lafadzkan dari lisan kita ini, kecuali akan ada malaikat yang mengawasi kita, dan kemudian juga akan ada malaikat yang mencatat setiap apa yang kita utarakan. Bahkan kita sampaikan kemarin, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, bahkan para malaikat akan mencatat setiap apa yang kita bicarakan, meskipun hal tersebut adalah ucapan kita seperti saya telah makan, saya telah minum, saya pergi, saya datang, ini pun akan dicatat. Terlebih kemudian kalau ada ucapan-ucapan yang tidak baik, yang ucapan tersebut dapat menyakiti saudara kita, maka ini sudah barang pasti dicatat oleh para malaikat. Dan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala ini tidak akan yang namanya luput atau mungkin kemudian terlupakan. Jadi semuanya akan tercatat, yang kemudian catatan-catatan tersebut akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kelak pada hari kiamat. Sehingga berbahagialah orang-orang yang Allah berikan kitabnya melalui tangan kanannya. Mereka menerima dengan tangan kanannya. Dan kemudian celakalah orang-orang yang menerima kitab-kitab mereka dengan tangan kirinya. Berbahagialah orang-orang yang mendapatkan kitabnya melewati arah depan. Dan celakalah orang-orang yang kemudian menerima catatan amal mereka dari belakang. Maka hendaknya kita mencatat dan menginginkan, kita inginkan agar setiap apa yang dicatat oleh para malaikat adalah berbentuk kebaikan dan bukan berbentuk kejahatan. Kemudian para jamaah insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, ada ayat juga yang kemudian menjadi motivasi bagi kita untuk kemudian kita dapat menjaga lisan kita. Maka di antara firman Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'an,
wa idza sami'ul laghwa a'radu anhu. Maka di antara ciri yang dimiliki oleh seorang mukmin itu adalah apabila mereka mendengarkan suatu ucapan yang tidak berfaedah, suatu ucapan yang kemudian berisi main-main, tidak kemudian mengandung unsur kebenaran, maka mereka, orang-orang yang beriman, akan a'radu anhu, akan berpaling. Jadi Allah menyebutkan di antara ciri orang mukmin itu apabila mendengarkan ucapan-ucapan yang tidak baik, mereka segera berpaling dari majelis tersebut. Tidak kemudian dia sudah tahu majelisnya tidak baik, terdapat di sana penggibahan, penggunjingan, tetapi kemudian masih tetap duduk di sana. Kemudian di antara ayat yang lainnya yang juga menjadi motivasi bagi kita untuk dapat menjaga lisan kita agar tidak mengucapkan kata-kata yang buruk dan agar senantiasa berucap yang baik adalah firman Allah yang hampir serupa dengan sebelumnya. Walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Dan orang-orang yang beriman itu mereka senantiasa berpaling dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Kemudian di ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, innas sam'a, sesungguhnya pendengaran kita, wal basara, dan juga penglihatan kita, wal fuada, dan juga hati kita, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Maka setiap yang kita sebutkan tadi kelak pada hari kiamat akan menjadi saksi. Sehingga apa ya? Sehingga kita tidak diperkenankan menggunakan kedua mata kita ini untuk melihat sesuatu yang dilarang. Juga kita tidak menggunakan kedua telangnya kita ini untuk mendengarkan sesuatu yang tidak baik. Maka di antara tugas kita saat mendengar ucapan-ucapan yang tidak baik terlontar dari sahabat kita dan kita ada di sana adalah kita nasihati. Kita berikan sesuatu yang terbaik untuk saudara kita agar saudara kita tersebut tidak melanjutkan sesuatu yang berbahaya bagi dirinya baik di dunia ataupun di akhirat. Maka Nabi SAW bersabda, ya barang siapa yang mencegah saudaranya dari menyakiti saudara yang lainnya, maka Allah Subhanahu wa taala pun kelak akan menutupi aib-aib kita dari keburukan. Para jamaah insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, maka disebutkan di dalam kitab ini di antara penyakit-penyakit yang kemudian ditimbulkan dari lisan kita ini, wa afatul lisani katsiratun khatiratun, dan di antara penyakit-penyakit lisan kita ini sangat banyak dan kesemuanya berbahaya. Jadi tidak ada kemudian penyakit yang ditimbulkan dari lisan kita ini yang tidak berbahaya. Semuanya berbahaya. Berbahaya bagi siapa ya? Bagi kita, orang-orang yang mengucapkan kalimat-kalimat tersebut dari lisan kita. Maka di antara bahaya yang ditimbulkan dari lisan kita ini, yang pertama adalah al-kalamu fi ma la ya'nihi. Seseorang berbicara sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ini merupakan penyakit. Penyakit. Kemudian di antara penyakit yang selanjutnya yaitu wa fudulul kalam, yaitu seseorang banyak berbicara. Dan kita telah sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya, kita sebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tukthirul kalama bighairi dzikrillah fa inna kathratal kalami bighairi dzikrillah qasfatun lil qalbi wa inna ab'adan nasi minallahi ta'ala al-qalbul qasi. Janganlah kalian banyak berbicara kecuali berbicara tersebut adalah zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau zikir kita panjang, zikir kita lama, itu tidak diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Maka Nabi berpesan kepada kita, la yazalu lisanaka ratban. Jadi hendaknya lisan kita ini senantiasa basah an dzikrillah atau min dzikrillah, dari zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap dunia ini bahkan seisinya semuanya terlaknat kecuali orang-orang yang kemudian berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, orang-orang yang kemudian banyak berbicara tetapi berbicaranya adalah sesuatu yang berfaedah, seperti memberikan nasihat kepada saudaranya, mengajak kebaikan kepada saudaranya, berzikir, membaca Al-Quran, maka ini diperbolehkan. Sedangkan apabila kita memperbanyak berbicara selain pada zikir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaswatun lil qalbi, dapat menjadikan hati kita menjadi keras,
Dan orang yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang keras hatinya. Orang yang keras hatinya. Kaum muslimin yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, kemudian di antara penyakit yang ketiga yang ditimbulkan dari lisan kita adalah wal ghibatu, yaitu ghibah, atau sering kita terjemahkan dalam bahasa kita itu adalah menggunjing, atau di dalam bahasa Jawa kita ngerasani. Jadi ini merupakan penyakit yang ditimbulkan oleh lisan, karena lisan kita lah yang berbicara. Dan ghibah ini kita sudah ketahui bersama bahwasanya merupakan dosa besar. Dosa besar. Karena pelakunya Allah ibaratkan seperti orang yang memakan bangkai saudaranya sudah mati. Daging saudaranya sudah mati menjadi bangkai. Nah, ini hendaknya kita meninggalkan hal-hal yang tidak berfaedah. Meskipun kemudian para ulama menyampaikan kepada kita bahwasanya ada di antara ghibah-ghibah itu yang kemudian diperbolehkan. Sebagaimana Imam Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin menyebutkan al-qadhu laisa bighibatin fi sittatin. Jadi ngomongin seseorang itu bukan termasuk ghibah pada 6 perkara. Yang pertama adalah at-tadhullum, yaitu mengadukan suatu kezaliman kepada orang yang berhak untuk kita adukan kepadanya. Yang dimaksud di sini adalah yaitu para pemimpin yang kemudian mengerti agama, yang memiliki kekuasaan, maka kita boleh mengadukan kepada mereka tentang kezaliman, perbuatan aniaya yang dilakukan seseorang terhadap kita. Agar apa? Perbuatan aniaya tersebut tidak berlanjut, maka kita boleh sebutkan kepada penguasa kita sebutkan namanya. Misalnya kita punya seorang pemimpin di wilayah kita, kemudian ada seseorang yang berbuat kezaliman terhadap kita. Kita senantiasa ditindas, kita senantiasa teraniaya. Maka kalau kita tidak mengadukan hal tersebut kepada pemimpin kita akan senantiasa mendapatkan sesuatu yang tidak baik. Maka kita boleh menghadap kepadanya, kemudian kita adukan. Nah, saat kita mengadukan hal tersebut kepada pemimpin kita boleh menyebutkan siapa namanya. Agar apa? Para pemimpin ini kemudian dapat mengambil tindakan. Siapa yang perlu kemudian untuk dipanggil, yang kemudian untuk dinasihati dan sebagainya. Nah, ini diantara hal yang kemudian diperbolehkan. Maka diantara hal yang lainnya yang diperbolehkan adalah al-istifta, yaitu saat seseorang meminta fatwa, meminta pendapat kepada siapa? Ya kepada mufti, kepada orang yang berilmu. Contohnya kita ingin bertanya kepada ustadz kita, atau mungkin kepada guru kita tentang sesuatu hal, dan kita pasti akan menyebutkan orang yang kita maksud. Maka di antara hadis yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kisah dari istri Abu Sufyan, di mana istri Abu Sufyan ini suatu hari pernah datang kepada Nabi lalu berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahih." Jadi secara jelas istri Abu Sufyan menyebutkan bahwasanya suaminya itu di hadapan Nabi adalah seseorang yang sangat pelit. Syahih itu adalah, kalau dalam bahasa Arab ya, levelnya tinggi, lebih tinggi dibandingkan dengan bakhil, lebih tinggi daripada bakhil. Nah, istrinya Abu Sufyan ini berkata kepada Nabi, mengadukan kepada Nabi dengan tujuan ingin bertanya bagaimana solusinya. Maka istrinya berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan, yaitu suaminya dia, adalah seseorang yang sangat pelit dan tidak memberikan kepadaku haknya." Jadi istrinya ini tidak diberikan harta yang cukup untuk kebutuhannya sehari-hari dan juga anaknya. Maka kemudian istrinya ini berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah boleh saya mengambil harta Abu Sufyan tanpa sepengetahuannya?" Jadi dia minta izin kepada Nabi untuk mengambil harta Abu Sufyan, ya, karena Abu Sufyan ini sebenarnya adalah orang yang kaya. Hanya saja kemudian tidak memberikan haknya kepada istrinya dengan maksimal, sehingga apa? Istrinya datang kepada Nabi dan bertanya kepada Nabi apakah boleh melakukan hal tersebut, yaitu dengan mengambil harta suaminya tanpa sepengetahuannya. Maka Nabi katakan, "Khudhi ma yakfiki wa waladaki." Maka ambillah harta Abu Sufyan secukupnya yang dapat membantu kebutuhanmu dan juga kebutuhan anakmu. Maka di sini kita dapat ambil kesimpulan bahwasanya diperbolehkan kita menyebutkan seseorang yang kita maksud dengan namanya langsung.
Dan ini sebenarnya adalah konteks ghibah tetapi diperbolehkan. Konteks ghibah kemudian diperbolehkan. Kemudian di antara ghibah yang kemudian diperbolehkan adalah yaitu ghibah yang kemudian kita lontarkan kepada orang-orang yang secara terang-terangan melakukan suatu kemaksiatan, yaitu orang-orang yang dengan sengaja memperlihatkan, memamerkan kemaksiatan yang mereka lakukan di halayak ramai. Nah, maka ini kita juga boleh menggibah mereka, tetapi semaksimal yang kita bisa. Tidak kemudian kita menyampaikan hal-hal di luar yang selayaknya untuk kita sampaikan. Maka ini diperbolehkan. Maka di antara hal yang perlu kita takuti adalah manakala kita menampakkan dosa-dosa yang kita lakukan di hadapan orang lain. Karena dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati mu'afa." Jadi setiap umatku itu akan terhapuskan, terampunkan dosanya. Kecuali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang kemudian menampakkan, memperlihatkan, memamerkan dosa-dosanya kepada orang lain. Maka kalau kemudian para jamaah insyaallah dimuliakan Allah azza wa jalla, kita lihat fenomena kita pada saat ini banyak sekali orang-orang yang dengan sengaja itu melanggar perintah Allah, melanggar kemudian hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah larang misalnya minuman keras, tetapi mereka dengan sengaja kemudian membelinya, bahkan meminumnya di tempat-tempat umum, naudzubillah. Atau mungkin melakukan hal-hal yang lainnya yang termasuk kemaksiatan dan dosa, tetapi dengan tidak ada rasa malunya mereka memperlihatkannya kepada orang lain. Dan ini merupakan dosa besar yang kemudian pelakunya dapat diancam untuk tidak diampuni oleh Allah azza wa jalla. Maka orang-orang seperti ini kita boleh kemudian menyebut nama mereka dengan lantang. Kemudian di antara hal yang lainnya yang kemudian diperbolehkan di antara ghibah-ghibah yang diperbolehkan dalam Islam itu adalah yaitu untuk memperingatkan kaum muslimin dari keburukan seseorang. Agar apa? Agar kaum muslimin tersebut tidak kemudian terkena dampak dari keburukan tersebut. Misalnya naudzubillah kita melihat ada seseorang ustadz atau mungkin seseorang yang mengajarkan kesesatan kepada orang lain, dan kemudian kita mengetahuinya, maka kemudian kita boleh memperingatkan. Terlebih misalnya kita dalam satu lingkup, satu desa, kita sangat khawatir kalau seandainya saudara-saudara kita ini kemudian memiliki pemikiran sesat. Maka kemudian kita boleh ketika bertemu dengan saudara-saudara kita ini, kita sebutkan tentang kesesatan orang tersebut. Misalnya kita katakan, wahai para jamaah, sesungguhnya Ustadz Fulan atau mungkin si Fulan ini memiliki pemikiran yang sesat, yang dapat menyebabkan pelakunya menjadi kafir misalnya. Maka saya peringatkan kepada para jemaah untuk kemudian tidak mengambil ilmu darinya. Maka ini juga termasuk hal yang diperbolehkan. Karena mengapa kita tidak akan merasa rela ketika ada saudara-saudara kita yang kemudian murtad disebabkan karena hal tersebut. Maka kita boleh menyebutkan orang tersebut di hadapan saudara-saudara kita. Agar apa? Saudara kita kemudian tidak terkena imbas dari keburukan ataupun kesesatannya. Para jamaah insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah azza wa jalla. Akan tetapi kalau kita berbicara secara spesifik, secara keseluruhan, secara umum, ghibah itu ya hukumnya adalah diharamkan. Tetapi kemudian kalau kita berbicara secara rinci lagi, ya ada beberapa poin, ada beberapa keadaan yang kemudian kita diperbolehkan. Tetapi pada batas tertentu yang kemudian kita tidak boleh berlebihan. Kita tidak boleh berlebihan. Contohnya misalnya dalam perkara hadis, kita dapat mengetahui hadis ini derajatnya dhaif, derajatnya kemudian maudhu, ya karena kita tahu perawi-perawi ini sifat perawi ini misalnya dia adalah pendusta. Jadi kita boleh menyebutkan sifat dari perawi tersebut agar kita kemudian tidak mengambil hadis darinya. Yang kemudian kalau kita lihat ya ada di beberapa ustadz-ustadz kita yang kemudian ya, menyuarakan hal tersebut ya dengan istilah yang kita sering dengar misalnya tahdzir. Ustadz Fulan mentahdir Ustadz Fulan. Agar apa ya? Agar kemudian Ustadz Fulan ini tidak diambil ilmunya. Yang kemudian ya ini sebenarnya kemudian ya ranahnya oleh para ulama ya. Jadi khusus para ulama mungkin orang-orang yang memiliki keilmuan yang mumpuni. Tidak kemudian setiap orang bisa mentahdir orang lainnya. Para jamaah insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah azza wa jalla. Kemudian di antara penyakit-penyakit lisan yang selanjutnya adalah namimah.
Namimah atau sering yang kita sebut dengan istilah bahasa kita adalah mengadu domba. Allah berfirman dalam surat Al-Qalam, hammazim masya binamim, yaitu orang-orang yang menggunjing saudaranya dan kemudian mereka berjalan dengan membawa namimah. Mereka berjalan dari satu orang ke orang yang lainnya dengan membawa berita-berita yang tidak baik, sehingga terjadilah propaganda antara satu saudara dengan saudara yang lainnya, yang sebenarnya mereka adalah bersaudara. Akhirnya mereka saling benci, kemudian bisa jadi sampai kemudian tikam dan sampai kemudian saling bunuh-membunuh. Nah, ini disebabkan karena terjadinya namimah di antara mereka. Dan kita sebutkan kemarin termasuk dosa besar itu adalah namimah, karena Nabi pernah mendengar saat melewati kuburan ada penghuni kuburan yang kemudian disiksa, dan kemudian setelah disampaikan kepada sahabatnya, itu disebabkan karena mereka saat di dunia sering melakukan namimah, sering melakukan adu domba, sehingga kita diperintahkan untuk menjauhi perbuatan yang buruk ini. Para jamaah insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kemudian di antara penyakit lisan yang lainnya disebutkan dari kitab ini adalah wa kalamudil wajhain, yaitu ucapan orang-orang yang memiliki dua wajah, atau sering kita sebut dengan orang-orang munafik. Disebut dengan dzul wajhain ya karena orang ini memiliki dua sisi. Kalau bertemu dengan saudara semuslim, dia akan berucap ucapan yang manis, ucapan-ucapan yang baik, seolah-olah mereka adalah saudara kita. Akan tetapi kemudian saat mereka berpaling dari kita, kemudian bertemu dengan teman-temannya, misalnya dari teman non-muslim, mereka kemudian mengucapkan keburukan-keburukan yang ada di internal kaum muslimin. Nah, ini merupakan suatu keburukan yang naudzubillah, ya, kita berlindung kepada Allah dari sifat dzul wajhain ini, yaitu sifat orang-orang munafik. Dan orang-orang munafik ini para jamaah insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, kalau kemudian kita baca ayat di dalam Al-Qur'an, ancaman yang paling keras bagi mereka itu adalah ya mereka akan ditempatkan di kerak neraka, fidarkil asfali minan nar. Jadi tempat yang paling buruk itu adalah tempat bagi orang-orang munafik. Karena mengapa? Ya mereka sejatinya adalah muslim seperti kita, akan tetapi ada kedengkian, ada permusuhan di dalam diri mereka terhadap agama Islam. Mereka beragama Islam tetapi membenci agama mereka sendiri. Bahkan tidak jarang kemudian kita dapati ada orang-orang yang kemudian menghinakan Al-Quran, yang menghinakan hadis-hadis Nabi SAW disebabkan karena mungkin jabatan dan sebagainya. Nah, ini sangat berbahaya. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tajid min syirarin nasi yaumal qiyamah, kalian akan mendapatkan orang yang paling buruk, orang yang paling buruk kelak pada hari kiamat, yaitu siapa? Indallahi dzal wajhain, pada hari kiamat di sisi Allah Azza wa Jalla adalah orang yang memiliki dua wajah, yaitu orang-orang munafik tadi. Dua wajah, seperti misalnya sebuah logam itu sebelah atas memiliki wajah yang berbeda, kemudian bawahnya juga memiliki wajah yang berbeda. Nah ini, jadi Nabi mengkabarkan kepada kita, kelak kita pada hari kiamat akan mendapati orang yang paling buruk di sisi Allah Azza wa Jalla. Mengapa paling buruk? Ya tadi, karena juga akan ditempatkan oleh Allah di neraka yang paling bawah, di keraknya. Alladzi ya'ti haula'i biwajhin, yaitu orang yang datang kepada mereka, yaitu kaum muslimin dengan satu wajah yang berbeda. Wa haula'i biwajhin, kemudian datang dengan kaum yang lainnya kepada teman-teman yang tidak baiknya dengan membawa wajah yang berbeda lagi. Sehingga Nabi katakan mereka adalah orang yang paling buruk kelak pada hari kiamat. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih ya, karena diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Para jamaah insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kemudian di antara afatu al-lisan ya, penyakit lisan yang selanjutnya disebutkan dalam kitab kita ini adalah wal madh, yaitu pujian. Jadi pujian yang kita berikan kepada seseorang itu bisa berupa kebaikan, juga bisa berupa keburukan. Tetapi sebenarnya memuji seseorang itu adalah sesuatu yang dilarang, kecuali kalau kemudian penyanjungan tersebut adalah penyanjungan yang sedikit atau mungkin tidak terlalu berlebihan.
Maka di antara hadis yang kemudian menjadi peringatan bagi kita adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, "Idza ra'aitum al-maddahina fahthu fi wujuhihim at-turab." Jadi apabila kalian melihat ada orang yang sering memberikan pujian kepada orang lain, terlebih orang-orang yang kemudian bertujuan untuk mengambil simpati dari seseorang, maka dia akan memberikan pujian kepada setiap yang ditemui. Maka Nabi SAW berpesan kepada kita, apabila kita bertemu dengan orang seperti ini, maka lemparlah atau mungkin cipratilah muka mereka dengan debu. Jadi kita ambil pasir, kemudian kita lemparkan pasir tersebut ke wajah mereka. Jadi ini diantara hal yang Nabi perintahkan kepada kita apabila bertemu dengan orang-orang yang tipenya seperti ini, orang-orang yang suka memuji, tetapi mungkin di belakang dari pujian tersebut mereka menginginkan sesuatu yang berbeda. Misalnya suka memuji karena supaya mendapatkan hal-hal yang berkaitan dengan duniawi, agar kemudian pangkatnya dinaikkan misalnya, agar kemudian misalnya dia ingin mendapatkan jabatan misalnya, atau ingin mendapatkan duit dan sebagainya. Maka ini adalah seburuk-buruk orang, dan kita dianjurkan untuk kemudian memberikan peringatan kepada mereka dengan kita lemparkan pasir atau mungkin tanah kepada mereka, agar mereka kemudian dapat berhenti dan meninggalkan perbuatan tersebut. Dan ini kaitannya dengan lisan, karena seseorang memuji itu dengan lisannya. Meskipun kemudian di era kita ini bisa seseorang memuji dengan tulisannya, melewati media massa seperti misalnya Instagram, kemudian Twitter, Facebook dan sebagainya bisa. Kan tetapi pada hakikatnya memberikan pujian itu pasti dengan lisan kita, dengan lisan kita. Tetapi ini tidak kemudian serta-merta memuji seseorang itu kemudian madhmum, tidak tercela. Ada kemudian pujian-pujian yang itu termasuk pujian yang diperbolehkan, tetapi tadi dengan syarat tidak berlebihan. Karena mengapa? Khawatir seandainya orang itu senantiasa dipuji, senantiasa kemudian diagungkan, akan timbul rasa kesombongan, dan itu adalah sesuatu yang juga dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Sifat sombong itu adalah sifat yang layak untuk dimiliki Allah saja. Bahkan Allah katakan melewati lisan Nabi SAW bahwasanya kesombongan itu adalah selendangnya Allah, yang mana tidak ada seorang pun yang berhak untuk mengambilnya. Maka ini hendaknya kita hindari memberikan pujian-pujian yang berlebihan kepada orang-orang yang kemudian kita temui, orang-orang yang kemudian mendapatkan keistimewaan. Para jemaah insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kemudian di antara afatu al-lisan, penyakit yang disebabkan karena lisan kita, yang selanjutnya adalah al-qadhf. Qadhf itu secara bahasa adalah melempar dengan batu atau dengan sesuatu. Tetapi dalam syariat kita, al-qadhf itu adalah seseorang menuduh seseorang yang lainnya, khususnya kepada kaum wanita yang mukminat, itu melakukan perbuatan keji atau melakukan perbuatan perzinahan. Ini disebut dengan qadhf. Jadi seseorang dilarang menuduh kaum mukminat yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla melakukan perbuatan-perbuatan keji. Nah, ini tidak diperbolehkan. Sebelum kemudian jelas bagi kita saksi, ternyata memang benar orang ini kemudian adalah pelaku kekejian atau kemaksiatan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada." Dan orang-orang yang menuduh kaum mukminat melakukan sesuatu tindak kekejian tanpa mendatangkan 4 saksi, tanpa 4 orang saksi. Jadi kalau kemudian kita dapat mendatangkan 4 saksi, berarti ini bukan sebuah tuduhan lagi, tetapi sesuatu yang sudah menjadi kenyataan. Akan tetapi kalau kemudian kita tidak dapat mendatangkan 4 saksi, maka di sini fajliduhum thamanina jaldatan. Maka di antara hukuman yang Allah berikan kepada mereka adalah hendaknya mereka dicambuk sebanyak 80 kali. Jadi orang yang tadi menuduh seseorang berbuat kekejian itu, hukumannya dalam Islam adalah dicambuk sebanyak 80 kali. Selain itu apa? Wala taqbalu lahum syahadatan abada. Orang tersebut tidak lagi akan diterima persaksiannya sama sekali. Meskipun kemudian para ulama ada yang berkata, apabila orang tersebut kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tobat yang nasuha,
maka diperbolehkan untuk menjadi saksi. Tetapi pada intinya dua hukuman dari ayat yang kita bacakan ini menjadi sebuah kemudian wajangan bagi kita untuk kemudian tidak semena-mena melontarkan tuduhan yang tidak baik kepada seseorang. Misalnya kita melihat ada tetangga kita pulangnya setiap hari itu misalnya jam 3 pagi atau mungkin jam 4 pagi, kemudian dengan menggunakan pakaian yang naudzubillah tidak syar'i, kemudian kita katakan di hadapan dia atau mungkin di hadapan yang lainnya, ini adalah wanita yang seperti ini, dengan ucapan-ucapan yang mengarah kepada ucapannya tidak baik. Maka di sini apabila kita tidak memiliki saksi, 4 orang saksi, maka dalam Islam ya kita bisa kemudian mendapatkan mendapatkan hukuman yang sudah ada ketentuannya, yaitu apa? Dijilid, dicambuk sebanyak 80 kali. Kemudian persaksian kita akan ditolak selama-lamanya. Wa ulaika humul fasikun, dan mereka adalah orang-orang yang fasik, orang-orang yang fasik. Jadi jangan sampai lisan kita ini mudah berucap kepada saudara-saudara kita yang laki-laki, saudara kita yang perempuan dengan ucapan tadi yang tidak baik, menuduh seseorang berbuat perbuatan keji padahal mereka tidak berbuat. Nah, ini hendaknya dihindari. Ini baik dalam lisan kita secara langsung atau lewat tulisan kita. Lewat tulisan juga sama. Kemudian di antara penyakit lisan yang lainnya adalah wasyahadatuz zur, yaitu persaksian palsu, persaksian palsu. Dan ini mungkin sangat banyak terjadi, ya mungkin di mahkamah ya, baik di pengadilan agama atau mungkin di pengadilan negeri, di mana banyak orang-orang yang kemudian menjadikan profesi mereka sebagai pengacara itu untuk mendapatkan duit, sehingga mereka rela bersaksi di hadapan seorang hakim dengan persaksian yang palsu, dengan kemudian menggunakan sumpah-sumpah demi Allah, atau mungkin dalam bahasa Arab wallahi, kemudian billahi, tallahi. Mereka mengatasnamakan Allah azza wa jalla untuk mendapatkan bagian dari dunia. Dan ini naudzubillah. Jadi sangat terlaknat orang-orang yang menjadikan nama-nama Allah azza wa jalla, yang menggunakan nama Allah azza wa jalla untuk kepentingan dunia mereka. Mereka rela bersaksi di hadapan Allah padahal persaksian mereka sama sekali tidak benar. Dan ini sangat baik sekali ya, banyak sekali kita dapati baik di pengadilan agama ataupun di pengadilan negeri itu ya, orang yang tiba-tiba tidak tahu perkara sama sekali tapi kemudian diangkat menjadi seorang saksi, yang mana mau tidak mau ya dia harus mencari kemudian sesuatu yang dapat memenangkan dia di pengadilan nanti. Nah, ini persaksian-persaksian seperti ini sangat berbahaya, bahkan termasuk dosa besar. Bahkan termasuk dosa besar. Maka Nabi SAW pernah bersabda, di antara dosa yang besar itu adalah al-isyraku billah, yaitu berbuat kesyirikan kepada Allah azza wa jalla. Dan ini adalah tingkatan dosa besar yang paling tinggi, yaitu seseorang menyekutukan Allah dengan makhluk-makhluknya yang rendah, berbuat kesyirikan. Dan kesyirikan itu tidak harus kemudian seseorang datang ke kuburan, menyembah kuburan tersebut, tidak. Atau mungkin seseorang datang menemui patung kemudian disembahnya, tidak. Bahkan pemikiran-pemikiran, bahkan anggapan-anggapan yang tidak baik pun itu termasuk kesyirikan. Seperti yang kemudian beberapa minggu yang lalu disampaikan oleh Ustaz Tasdi, bahkan pemikiran kita, misalnya kita beranggapan kalau kita pergi pada hari Jumat di siang hari, maka insya Allah kita akan mendapatkan celaka misalnya. Nah, ini juga sesuatu yang mengandung kesyirikan. Adanya keyakinan-keyakinan dalam diri kita, misalnya kalau kita nikah di bulan Syura, maka nanti anak kita atau mungkin istri kita, keluarga kita akan mendapatkan bahaya. Maka ini juga termasuk bentuk kesyirikan yang kemudian ya harus kita tinggalkan. Jadi kesyirikan itu tidak harus kemudian seseorang menyembah berhala, tidak. Bahkan pemikiran kita, anggapan kita terhadap sesuatu yang tidak baik, yang melanggar syariat kita juga termasuk bentuk kesyirikan yang harus kemudian kita hindari. Kemudian Nabi katakan wa uququl walidain, di antara dosa besar yang kedua adalah durhakanya seorang anak kepada kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya. Kemudian yang ketiga disebutkan dalam hadis ini wa kana muttaqian fajalasa. Jadi Nabi saat menyampaikan di antara dosa besar itu adalah perbuatan syirik, kemudian durhaka kepada orang tua, Nabi dalam kondisi bersandar. Akan tetapi kemudian Nabi fajala selalu duduk tegap. Artinya Nabi menyampaikan sesuatu perkara yang penting. Dan ternyata kata Nabi SAW, ala wa qawlu zuri wa syahadatuz zur, di antara dosa besar selanjutnya adalah
yaitu ucapan dusta, ucapan bohong, dan kemudian persaksian palsu. Dan ini menandakan bahwasanya dosa yang ketiga ini adalah dosa yang paling banyak tersebar di antara kaum muslimin, di mana kaum muslimin sering berucap ucapan yang dusta, ucapan yang bohong. Meskipun ya kemudian ucapan itu ya kita anggap remeh, tetapi manakala itu adalah sesuatu ucapan yang dusta, yang bohong, kecil tidak besar, kecil ataupun besar itu tetap dilarang. Maka hendaknya kita meninggalkan hal tersebut. Wa mazala yukarriruha hatta kunna la yatusakata. Maka dalam hadis ini perawi berkata, Nabi senantiasa mengulangi hal tersebut dengan mengucapkan, dan ketahuilah sungguhnya di antara dosa besar itu adalah berkata bohong dan kemudian persaksian palsu, berkata bohong dan kemudian persaksian palsu. Sampai para sahabat yang datang di sana itu beranggapan dan kemudian berkeinginan agar Nabi kemudian berhenti untuk mengucapkan hal tersebut, karena Nabi ulang-ulang terus. Nah, apabila kita dapati ada sebuah hadis di mana Nabi mengulanginya berkali-kali, ini menandakan bahwasanya apa yang disampaikan Nabi adalah sesuatu yang penting, yang urgen. Ini berkaitan dengan persaksian palsu. Jadi tidak diperbolehkan seseorang memberikan persaksian yang palsu, yang mana dia sama sekali tidak mengetahui seluk-beluk kejadian yang menimpa si fulan ini misalnya. Jadi tidak boleh. Maka yang paling baik adalah ya manakala kita melihat suatu kejadian dengan kedua mata kita, kemudian disaksikan dengan sahabat yang lainnya, maka adalah persaksian yang kemudian dapat diterima. Para jemaah insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kemudian di antara afatul lisan, ya penyakit lisan yang selanjutnya, yaitu wal kadzib, yaitu dusta atau bohong. Dusta itu bukan ciri seorang muslim, bukan ciri seorang mukmin. Jadi manakala Nabi ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, apakah seorang mukmin itu mencuri?" Maka kata Nabi, "Ya mungkin saja." Kemudian dengan pertanyaan-pertanyaan lainnya, sampai kemudian sahabat ini berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah seorang mukmin itu berdusta?" Maka Nabi katakan tidak. Jadi seorang mukmin itu tidak akan berdusta kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kalau kemudian kita ketahui ya dosa dari kita berdusta atau berbohong ini termasuk dosa besar, bukan lagi dosa kecil. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi katakan, "Innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar." Jadi kedustaan itu merupakan sesuatu keburukan, yang mana kalau seseorang berani berbuat ungkapan yang dusta, itu akan menimbulkan kedustaan yang lainnya. Jadi dusta itu adalah penyakit yang kemudian dapat menularkan. Artinya apa? Seseorang yang berdusta mungkin satu kali, kemudian dia mendapati ada kenikmatan di sana, maka dia nanti akan berusaha untuk membuat kedustaan yang selanjutnya. Setelah dia berdusta untuk yang kedua kali, akan timbul dosa yang ketiga, yang keempat, sampai kemudian kata Nabi SAW, "Wa innar rajula la yakdziba hatta yuktaba 'indallahi kadzaban." Sampai setelah dia terbiasa, Allah akan catat di sisinya orang ini adalah orang yang pendusta. Dan kelak Allah akan giring mereka, akan hantarkan mereka ke dalam jurang neraka. Karena mengapa? Setiap keburukan itu, kata Allah, kata Nabi SAW, akan mengantarkan, menunjukkan pelakunya kepada neraka jahanam. Dan ini berbeda jauh dengan kejujuran. Kata Nabi SAW, "Inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah." Jadi sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan pelakunya kepada kebaikan, dan segala bentuk kebaikan itu akan mengantarkan pelakunya kepada surganya Allah. Berbeda dengan dusta tadi. Dusta itu keburukan, dan setiap keburukan akan mengantarkan pelakunya kepada neraka. Waliyadzubillah. Meskipun kalau kemudian ya kita kaji lagi, ya ada beberapa ungkapan dusta itu yang diperbolehkan. Sama kayak tadi kita bicara ghibah, secara umum ya ghibah itu diharamkan. Tapi ada kemudian beberapa poin, beberapa perihal yang kemudian ghibah diperbolehkan. Sama seperti berdusta, secara umum ya dusta itu adalah suatu bentuk yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla, bahkan termasuk dosa besar. Tetapi kemudian ada beberapa poin yang kemudian kita diperbolehkan untuk melakukan kedustaan. Contohnya berbuat dusta atau mungkin berbuat bohong ketika kita dalam peperangan. Karena Nabi katakan al-harbu khid'ah, perang itu adalah tipu daya. Artinya kita boleh membohongi musuh kita.
Karena mungkin dengan kita membohongi musuh kita tersebut, ya kita akan mendapatkan kemenangan. Kemudian di antara bohong yang diperbolehkan adalah yaitu ucapan seorang suami atau seorang istri kepada pasangannya. Agar apa ya? Agar kemudian tidak terjadi perceraian di antara mereka berdua, agar kemudian apa yang terjadi di kehidupan mereka itu kemudian dapat terselesaikan, kemudian dapat terbaikkan, kemudian mereka dapat hidup ya langgeng lagi. Maka ini boleh. Tetapi kemudian tidak boleh dijadikan sebuah kebiasaan ya bagi seorang suami atau mungkin seorang istri ya berdusta kepada istrinya. Ini diantara hal yang dilarang. Kalau mungkin ada sesuatu yang diperlukan ya agar kemudian kehidupan rumah tangganya ya menjadi kehidupan yang sakinah mawaddah warahmah ya, mungkin ada beberapa saat kita diperbolehkan untuk ya mengucapkan sesuatu yang sebenarnya adalah konteks dusta tetapi diperbolehkan. Ini para jamaah insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah azza wa jalla. Kemudian di antara afatul lisan yang selanjutnya adalah wal qaulu 'ala Allah bi ghairi ilm, yaitu seseorang menyampaikan suatu ilmu tetapi tanpa didasari dengan pengetahuan yang benar. Misalnya seseorang apakah dia ustadz atau mungkin seorang guru menyampaikan suatu ilmu kepada muridnya, kepada jamaahnya, akan tetapi apa yang disampaikan itu adalah sesuatu yang tidak benar. Misalnya dia mengatakan suatu hadis tetapi hadis tadi sama sekali datangnya bukan dari Nabi. Sama sekali datangnya bukan dari Nabi, bahkan tidak sampai pada derajat hadis maudhu. Mungkin palsu yang kemudian dibuat oleh seseorang, kemudian disampaikan oleh jamaahnya. Nah, ini jangan sampai kemudian seseorang menyampaikan kepada orang lain tentang suatu ilmu tetapi tidak didasari dengan pemahaman yang benar. Ya, mereka mengatasnamakan Allah, mengatasnamakan Rasul, tetapi sama sekali Allah tidak pernah berkata dalam Al-Quran, Rasulnya pun sama tidak pernah berkata di dalam hadisnya. Nah ini padahal ilmu itu adalah qaulullah wa qaulur Rasul. Ilmu itu adalah ucapan Allah dan ucapannya Rasul. Sedangkan selain daripada keduanya, itu bukan termasuk ilmu. Sehingga harus kemudian ya kita jauhi dan kemudian kita hindari. Wa inna min ahwani afatil lisani khataran al-kalamu fi ma la ya'ni. Dan juga di antara hal yang sangat mudah dilakukan oleh seseorang dan juga sangat berbahaya, yaitu seseorang senantiasa berbicara apa yang tidak bermanfaat bagi kehidupan dia. Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Maka di antara baiknya keislaman seseorang itu adalah seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak berfaedah di dalam kehidupannya. Jadi tanda baik Islamnya seseorang itu adalah manakala orang tersebut meninggalkan hal-hal yang tidak berfaedah, yang tidak mendatangkan manfaat bagi dirinya. Man min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Jadi dia tinggalkan sesuatu yang anfaedah, sesuatu yang lagwun. Kemudian dia senantiasa berupaya dan berusaha untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk ketaatan dan bentuk kebaikan. Wa qala Sahal bin Abdullah, man takallama fi ma la ya'nihi hurima sidq. Kemudian Sahal bin Abdullah berkata, barang siapa yang berbicara senantiasa berbuat sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kehidupannya, maka orang tersebut akan terhalangi dari perbuatan kebaikan. Jadi orang tersebut akan terhalangi dari perkataan yang jujur, yang baik. Artinya apa? Dia akan senantiasa berkata yang tidak benar kepada orang lain. Dia akan berusaha mencari kata-kata yang dapat membuat orang yang mendengarkannya menjadi tertawa misalnya. Maka ini sesuatu yang tidak baik bagi kehidupan kita. Wa qala Hasan, min alamati i'radillahi ta'ala 'anil 'abd an yaj'ala syughlahu fi ma la ya'nihi. Hasan Al-Basri berkata, maka di antara tanda Allah berpaling dari hamba-hambanya adalah manakala hamba tersebut Allah jadikan senantiasa sibuk untuk melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat. Jadi di antara Allah tidak suka terhadap seseorang hamba adalah manakala Allah sibukkan hamba tersebut terhadap sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kehidupannya. Naudzubillah. Para jemaah insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah azza wa jalla. Alhamdulillah telah kita selesaikan materi kita berkaitan dengan adabul lisan, dan insyaallah akan kita lanjutkan pada pembahasan yang lainnya pada pertemuan yang akan datang. Dan untuk lebih barokahnya majelis kita, marilah kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.